wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa diberikan kekuatan, kenikmatan untuk bersama-sama hadir di masjid dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan hadis nomor 600 dari kitab Mukhtarul Ahadits. Bismillahirrahmanirrahim. Da'ma yaribuka ila ma la yuribuka fa inna as-sadqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun. Hadis nomor urut 600 ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Ahmad dan Nasai. Disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, da'ma yaribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah, kata Nabi, apa yang membuatmu ragu, was-was ya, kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Jadi kata Nabi, kita diminta untuk meninggalkan kalau ada hal-hal yang meragukan kita, itu kita tinggalkan. Beralih kepada apa yang membuat kita tidak menjadi ragu. Seringkali dalam keseharian kita, baik dalam masalah ibadah ataupun dalam hal misalkan makanan dan minuman, seringkali kita ada hal-hal yang ragu. Misalkan kalau dalam masalah ibadah, masalah wudu, ya, masalah wudu ini tadi udah batal apa belum ya? Misalkan habis sholat maghrib, kita di rumah, terus mau sholat isya, kita ragu-ragu, ini udah batal apa belum? Kebetulan habis sholat maghrib tadi sempat makan dulu, sempat minum dulu, ya, sempat ngopi-ngopi. Nih, yang sering ngajak ngopi Pak Kosim, sering ngopi-ngopi. Pak Dokter Arif sering ngajak ngeteh-ngeteh di depan rumahnya. Ini pagi-pagi habis sholat subuh, diajak ngeteh di depan rumah Dokter Arif. Mau sholat duha, ini udah batal apa belum? Was-was. Ya. Bagaimana mengatasinya? Karena was-was itu seringkali membuat kita menjadi ragu. Ada orang yang mengambil keputusan, daripada nggak sah sholatnya, wudhu lagi. Begitu juga ketika sholat, ragu-ragu. Lah tadi baca Al-Fatihah apa enggak ya? Gitu ya. Seringkali juga begitu. Tadi sujudnya sekali apa dua kali ya? Gitu. Terutama ketika kita sendiri. Kalau kita jadi imam enak, karena ada yang mengingatkan, yaitu makmum. Walaupun kadang-kadang imamnya ragu-ragu, makmumnya ragu-ragu. Habis sholat nanya, bener nggak tadi rakaatnya? Gitu ya. Kadang-kadang begitu. Lalu bagaimana mengatasinya? Ya. Dalam sebuah hadis, ini juga pernah diceritakan oleh baginda Nabi. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada matan hadis yang berbeda. Ada hadis yang pendek saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yazida rihan. Jadi kata Nabi, ketika di dalam sholat, janganlah kamu tinggalkan sholat sampai kamu mendengar suara atau mendapatkan yang bau. Jadi ada sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ketika sholat merasa batal, merasa berhadas,
merasa batal tapi ragu-ragu, kayak buang gas tapi nggak tahu buang gasnya bener apa enggak. Karena kalau kita lagi sholat pengen buang gas itu kan ditahan ya, ditahan gitu, gimana sampai nggak keluar. Ya dalam keadaan ragu-ragu nih sholatnya sah apa enggak. Kalau yakin sah takut nggak sah, ya akhirnya ada yang mengulang, ada yang tidak. Kata Nabi, dalam keadaan demikian, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ini hadis sahih, sampai kita mendengar atau keluar baunya, itu baru kita batal kalau kita ragu-ragu. Lalu bagaimana dalam hal lain ya? Karena yang membuat ragu-ragu bukan hanya dalam wudhu, bukan hanya dalam sholat, bahkan kadang-kadang urusan makanan juga begitu ya. Ada yang misalkan perjalanan ke luar negeri, misalkan Pak Kosim ngajak rihlah, ya kemarin rihlahnya ke Bogor. Nah suatu ketika rihlahnya ke luar negeri Pak Kosim, ke Eropa ya. Rihlah ke Eropa, Bapak dan Ibu di Eropa mungkin begitu mau makan di restoran, makanan dagingnya ini dagingnya disembelih dengan Bismillah apa enggak? Aduh kalau nggak dibacain Bismillah berarti halal haram. Belum lagi ini daging ayamnya pas masak apakah tempatnya nggak kecampur dengan makanan yang haram, misalkan dengan B2 dan sebagainya. Seringkali membuat was-was. Dalam kajian fikih itu ada kaidah ya. Jadi al yaqinu la yazulu bisyak. Ya, ini kaidah fikih untuk menentukan kita mengambil yang mana. Termasuk juga contoh yang diberikan oleh Nabi. Al yaqinu la yazulu bisyak. Ya, kata Nabi dalam kaidah fikih, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Artinya ketika kita ragu-ragu, ambil mana yang kita yakin. Ya, yakinnya yang mana? Kalau misalkan sebelum wudhu, kita lebih yakin, sepertinya saya sudah wudhu, lebih yakin, condongnya yakin. Maka dalam keadaan ragu demikian, ambil mana yang lebih yakin. Ketika sedang wudhu juga begitu. Ketika wudhu ini pas cuci kaki tadi membasuh kepala apa enggak? Ya, ambil mana yang lebih yakin. Oh, berarti yakinnya kayaknya sudah. Lalu bagaimana kalau wudhunya udah selesai? Kalau wudhunya udah selesai, ibadah yang sudah dilakukan, ya, ibadah yang sudah selesai, sholat yang sudah dilakukan, wudhu yang sudah dilakukan. Kalau ibadah yang sudah dilakukan kita was-was, kita ragu, ambil kita yang yakinnya, ambil yang kita memang karena sudah dilakukan kita yakini, mantapkan, itu berarti sudah sah. Kecuali memang kita ingat betul, kayaknya memang tadi belum, nah itu beda. Tapi kalau kita ragu panjang, aduh rakaatnya tadi maghrib 2 apa 1, tadi saya sholatnya sendiri. Kalau sudah dikerjakan, ambil satu keputusan, yakin sudah sah. Ya. Hadirin dirahmati Allah, ini adalah beberapa hal dalam keraguan di dalam ibadah. Lalu kalau kata Imam Syafi'i, ada berapa hal yang membuat kita was-was. Ya, bahkan ada hal-hal yang memang subhat, belum tahu ini halal haramnya, boleh tidaknya. Ada 3 hal menurut Imam Syafi'i. Yang pertama, kalau haram bercampur dengan halal, ya, kan ada barang, ada makanan dicampur antara yang halal dengan yang haram, maka kata Imam Syafi'i itu menjadi haram. Contohnya apa? Ya, contohnya kalau kita masak dalam satu tempat, daging ayam itu halal. Daging yang halal dimasak dicampur dengan daging yang haram. Ya, memang daging itu diharamkan. Ya, misalkan B2 diharamkan. Kita masak dalam satu tempat atau dituangkan dalam satu mangkok.
Tapi kita makannya yang B2 nggak kita makan, yang dimakan kita daging ayam. Kalau ditempatkan dalam satu tempat, dimasak dalam satu tempat, disajikan dalam satu tempat, sudah bercampur, yang daging halal menjadi haram. Ya, ini pernah saya ditanya nih guyonan ya, guyonan. Suatu ketika ada seorang suami bertanya kepada saya, ya, Tad, istri saya sudah dikasih uang bulanan. Udah dikasih uang bulanan tapi istri saya ragu-ragu, kayaknya belum dikasih deh bulanan. Istri saya minta lagi. Ngasih cash. Nah, ya. Saya ngasihnya cash. Tapi saya udah ngasih, tapi istri saya merasa belum. Nah, ini Pak Kosim yang jawab kalau gini Mbak ya. Nah, Pak Kosim jawab gitu gimana ya? Istrinya belum merasa udah dikasih, suaminya merasa udah ngasih. Ragu-ragu itu istri. Suami jadi ragu-ragu, yang tadinya udah yakin, saya jadi ragu-ragu. Perasaan udah ngasih sekian ya nominalnya, istri saya merasa belum, nggak tahu belumnya karena pura-pura apa yakin. Tapi saya jadi ragu-ragu, jangan-jangan belum, tapi kayaknya udah, karena isi dompetnya udah berkurang, tapi buktinya nggak ada. Makanya istri saya, kan nggak ada buktinya ya, enak bener gitu ya. Suaminya jadi ragu-ragu. Nah ini yang jawab Pak Qasim ya. Dicari ya, betul apa udah belum ya. Baik, yang kedua, perkara yang halal kata Imam Syafi'i yang muncul keraguan. Ya, jadi tadi seperti kata Imam Syafi'i, kalau dalam perkara ibadah ya, tetapi muncul keraguan, maka kembali dalam kaidah fikih ya. Ambil mana yang diyakini, itu yang kita ambil keputusan. Karena dalam ibadah kita tidak boleh ragu-ragu, apalagi sampai kepikiran. Ya, sampai kepikiran. Misalkan pernah terjadi, ada yang bertanya, "Tad, saya buka puasa. Pada saat buka puasa, saya kan kira-kira di barat itu, saya waktu itu nggak ada jam, nggak ada waktu. Di barat itu sepertinya udah maghrib karena sudah terlihat cahaya kuning. Tapi saya tidak mendengar azan karena tempat saya posisinya jauh dari penduduk. Ya. Akhirnya saya buka. Tapi setelah buka saya kepikiran, itu jangan-jangan belum maghrib ya. Kalau belum maghrib berarti puasa saya tadi batal ya. Kepikiran terus. Sampai berhari-hari ketemu baru nanya. Ini seringkali ibadah begitu, ya. Kalau tidak ada keyakinan, ragu terus. Kita tidak boleh ragu ketika mengambil keputusan. Ya. Mana yang yakin, condongannya seperti lebih bahwa itu yakin, apalagi sudah dilakukan. Kalau sudah dilakukan, kita ambil keyakinan sah. Ya. Jadi jangan sampai terbawa berlarut-larut berlama-lama. Yang ketiga, menurut Imam Syafi'i, ya, perkara yang belum jelas halal dan haramnya, seperti tadi ketika keluar negeri ya, mungkin ada acara, mungkin ada tugas ya, ini bisa jadi kita ragu-ragu, kita mau makan ya, makanannya haram apa halal ya. Sebagian ulama kalau dalam keadaan darurat di luar negeri, kita tidak tahu ini mau dikasih makanan ayam, tapi ayamnya kita tidak tahu disembelih pakai bismillah apa tidak ya. Jadi ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ya, hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, suatu ketika baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, di kedatangan sahabat. Sahabat itu mendapatkan daging dari seorang sahabat yang belum menyatakan masuk Islam. Sahabat yang belum Islam datang memberikan hadiah berupa daging. Lalu sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, ini daging apakah boleh kita makan? Karena yang ngasih daging itu belum menyatakan Islam. Kita nggak tahu apakah dagingnya disembelih dengan mengucapkan basmalah apa tidak." Kata Nabi,
ucapkanlah bismillah lalu makanlah daging itu. Ya. Jadi ini bisa menjadi pada kita dalil pedoman untuk kita ketika kita dalam keraguan di luar negeri. Ayamnya halal, daging sapinya halal. Tapi kalau kita ragu, kita tidak mengetahui apakah daging itu disembelih dengan basmalah atau tidak, kita diucap dengan mengucap nama Allah atau tidak, kita mengucapkan bismillah, maka kita makan. Tapi kalau kita tahu persis bahwa daging itu disembelih tidak mengucapkan bismillah, jangan kita makan. Itu sudah jelas kita tahu. Ini untuk perkara yang kita tidak tahu. Tiba-tiba kita disodorin makanan. Ya, makanannya mungkin makanan halal seperti sayuran. Posisi kita sedang di luar negeri atau di komunitas yang kebetulan bukan muslim. Ya, kita disodorin makanan, kue atau sayuran. Kita ragu-ragu apakah pada saat masak itu wajannya memang tidak dicampur atau bukan bekas misalkan masak B2 dan sebagainya. Kita ragu juga. Pada saat demikian ucapkanlah bismillah, ya, kita yakin itu halal. Hadirin dirahmati Allah, baik kesimpulan pada kesempatan pagi hari ini dari hadis dari kitab Mukhtarul Ahadits hadis nomor 600, kata Nabi, tinggalkanlah apa yang membuat kamu ragu, dan jadi kata Nabi, tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak membuat ragu. Jadi yang ragu ditinggalkan, pindah, ambil apa yang tidak membuatnya menjadi ragu. Makanya dalam kaidah fikih, ya, kita mengambil, ya, al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Artinya ambillah mana yang lebih yakin, itu ya yang kita ambil. Oleh karena itu hadirin dirahmati Allah, dalam hadis ini baik dalam masalah ibadah ataupun ketika kita mengkonsumsi makanan yang membuat kita syak, membuat kita ragu-ragu, atau mungkin makanan itu masih subhat, belum tahu kedudukannya apakah boleh atau tidak, atau haram atau halal, maka kita ambil keputusan mana yang membuat kita yakin, kecenderungannya kita yakin, itu yang kita ambil. Setelah diambil udah jangan ragu-ragu lagi, jangan kepikiran lagi, ya aduh tadi sholatnya sah apa enggak. Kita udah ambil keyakinan, ya tadi sholatnya sudah 2 rakaat subuh, tadi maghribnya sudah 3 rakaat. Ambil keyakinan itu, jangan dipikirin lagi, jangan kepikiran lagi, ya sudah ambil keputusan mana yang yakin, yaitu sah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.